Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Martinus Bagus Wicaksono. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tentang beberapa kegiatan yang akan dilakukan di dalam praktek mekanik dasar, terutama dalam menggunakan mesin bubut manual. Nah, untuk membuat sebuah komponen mekanik pasti membutuhkan sebuah proses dan nanti dapat dilakukan di mesin bubut manual atau mesin milling manual atau mesin CNC. Nah, pada kesempatan ini kita akan saksikan bersama video tentang bagaimana membuat sebuah komponen mekanik menggunakan mesin bubut manual. Selamat menyaksikan. Proses pengerjaan sebuah komponen mekanik di praktik mekanik dasar diawali dengan pembuatan work preparation. Setelah mahasiswa mendapatkan gambar kerja dan juga material untuk membuat komponen mekanik, maka mahasiswa wajib membuat work preparation. Work preparation berisi persiapan-persiapan kerja serta langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam pembuatan komponen mekanik menggunakan mesin bubut atau mesin milling. Setelah selesai dengan work preparation, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan tools yang akan digunakan, baik alat potong, alat ukur, alat perlindungan diri, dan juga peralatan-peralatan pendukung lainnya yang nantinya akan digunakan dalam mengerjakan komponen mekanik sesuai dengan gambar kerja yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah inventarisasi peralatan-peralatan yang ada di dalam almari mesin. Selanjutnya, peralatan tersebut dicek apakah kondisinya masih baik atau membutuhkan penggantian. Kemudian, kondisi-kondisi yang ada harus dicatat di dalam logbook. Apakah kondisinya masih baik atau membutuhkan penggantian. Setelah proses pengecekan mesin sudah oke, maka langkah selanjutnya adalah memasang alat potong pada mesin. Pada mesin bubut, alat potongnya berupa pahat. Pahat itu kita pasang di dalam tool post, kemudian nanti ketinggian pahat atau ketinggian mata potong pada ujung pahat harus disetting supaya sama dengan ketinggian center atau pusat dari spindle mesin bubut yang ada. Dalam men-setting atau mengecek ketinggian ujung alat potong atau ujung pahat, kita bisa menggunakan alat bantu berupa live center. Ujung dari live center ini yang bisa kita pakai untuk mengecek ketinggian dari ujung mata potong. Karena ujung live center ini memiliki ketinggian yang sama dengan sumbu dari spindle mesin. Setelah selesai dengan setting alat potong, maka kita bisa melanjutkan dengan memasang benda kerja ke dalam spindle mesin. Cekam benda kerja pada spindle mesin, pastikan benda kerja tercekam secara sempurna. Pastikan pula bahwa panjang benda kerja yang berada di luar spindle mencukupi untuk proses pengerjaan. Kemudian kita bisa menyalakan mesin dengan memutar saklar utama yang ada di sebelah kiri mesin. Proses selanjutnya adalah setting kecepatan putaran spindle. Kita hidupkan mesin atau kita putar spindle. Selanjutnya, kita bisa mengatur kecepatan spindle dengan mengatur posisi potensio yang ada pada mesin. Kemudian kita atur posisi alat potong dalam arah sumbu X untuk menentukan ukuran diameter benda kerja yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, setelah selesai dengan sumbu X, kita bisa mengatur
posisi alat potong dalam arah sumbu Z untuk mengatur posisi atau ukuran panjang dari benda kerja yang kita kerjakan. Setelah selesai dengan setting tools atau setting alat potong, kita bisa melakukan pemotongan pertama dengan melakukan proses facing atau pemotongan permukaan benda kerja sebagai acuan titik nol dari panjang benda kerja. Setelah selesai dengan proses facing atau pemotongan permukaan benda kerja, kita bisa melanjutkan dengan proses pemotongan memanjang atau longitudinal cutting untuk membentuk benda kerja sesuai dengan gambar kerja yang ada. Lakukan proses pengukuran setiap kali selesai dalam proses pemotongan memanjang untuk mengecek diameter yang sudah dikerjakan. Pada proses pemotongan sisi miring, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama tentu kita harus men-setting posisi pahat dalam kemiringan tertentu untuk menghasilkan sisi miring pada benda kerja. Setelah proses setting pahat selesai, maka dapat dilakukan proses pemotongan sisi miring tersebut. Pada proses pemotongan sisi miring harus dilakukan secara manual. Kita tidak akan bisa melakukan secara otomatis karena yang dimiringkan adalah toolpost bagian atas, sehingga proses pemotongannya pun harus dilakukan secara manual. Tentunya dalam hal ini, tingkat kehalusan permukaan benda kerja akan sangat dipengaruhi dengan kecepatan gerak dari toolpost saat proses pemotongan. Setelah proses ini selesai, lakukan pengukuran seperlunya. Apabila seluruh proses pengerjaan benda kerja sudah selesai, lepas benda kerja dan sekali lagi lakukan final check. Ukur semua dimensi yang ada pada benda kerja, sesuaikan dengan gambar kerja yang ada. Setelah semua proses selesai dilakukan, maka saatnya melakukan cleaning atau membersihkan mesin dari kotoran-kotoran akibat proses pemotongan, supaya komponen-komponen pada mesin tidak rusak akibat kotor atau tertumpuk kotoran yang ada. Selanjutnya, lepas alat potong dari toolpost, kemudian kembalikan pada tempat semula. Setelah semua proses selesai dan mesin tidak lagi digunakan untuk bekerja, lumasi bagian permukaan mesin yang saling bergesekan dengan minyak setipis mungkin untuk menghindari proses perkaratan yang akan merusak komponen-komponen yang ada pada mesin tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa mematikan mesin dengan memutar saklar utama pada kondisi off dan kemudian meninggalkan tempat praktek. Itu tadi adalah beberapa kegiatan dalam praktek mekanik dasar, terutama pada section mesin bubut manual untuk membuat
komponen mekanik yang diperlukan dalam sebuah sistem mekatronik. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan di WA Group atau pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali, tetap semangat, sehat selalu. Salam.